Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media dakwah yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur dengan lisan kita. Alhamdulillah, bersyukur dengan hati, keyakinan kita. Dan alhamdulillah, bersyukur dengan aktivitas perbuatan kita. 3 syarat seorang mukmin dikatakan sempurna di dalam mensyukuri karunia Allah Tuhan semesta alam. Para pemirsa, kehidupan manusia sebagaimana sejarah awal penciptaannya, Allah titipkan satu bekal di dalam batin setiap insan yang disebut dengan fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa jami'ah. Atau kemudian fitrah ini dikenal dengan naluri keimanan. Setiap manusia yang terlahir ke dunia, di dalam perjalanan hidupnya setidak-tidaknya ada 3 pertanyaan besar. Berasal dari manakah? Sedang apa dia ditugaskan dalam kehidupan ini? Dan ke arah manakah tujuan akhir dari perjalanan hidupnya? Siapapun manusia itu, ketika naluri beragama sedang termotivasi muncul ke permukaan, maka 3 pertanyaan tadi akan terus bermunculan di dalam batinnya. Tidak ada yang bisa memenuhi jawaban dari 3 pertanyaan besar tersebut kecuali jawaban agama ad-din, di mana kita sebagai umat Islam meyakini Islam sebagai agama yang Allah pilihkan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Nabi bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah mencicipi kenikmatan iman. Siapakah orang yang dikatakan Nabi telah mencicipi nikmat iman itu? Man radiya billahi rabbah, orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Wa bil islami dina, dan rela bahwa Islam agama pilihannya. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan rela dia bernamikan Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karunia terbesar, dan ini jawaban yang paling menenteramkan dari 3 pertanyaan besar yang mungkin menggelisahkan banyak orang ketika tidak menemukan jawaban dari batinnya selama ini. Berbahagialah orang-orang yang terbimbing dengan hidayah, terbimbing dengan taufik, sehingga dia menemukan guru, menemukan sambungan keilmuan yang kemudian secara isnad periwayatan keilmuan ini bagaikan mata rantai yang terhubung dari satu mata rantai ke mata rantai lainnya hingga kepada Madinatul Ilmi, pusat kota ilmu. Insan kamil, sosok yang paripurna. Tujuan diturunkan wahyu
Al-Quran sebagai kalamullah, informasi akurat dari Lauhil Mahfuz. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata rantai inilah yang harus kita hargai. Ketika baginda Nabi mentransfer ilmu, keimanan dan keislaman kepada para sahabat, kemudian para sahabat melanjutkan transfer keilmuan ini kepada para tabi'in dan generasi berikutnya, tabi'it tabi'in, hingga wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Orang yang mengikuti generasi salaf yang terbaik, sahabat, tabi'in dan para tabi'it tabi'in hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam golongan ini, golongan yang telah diisyaratkan Nabi, ma ana wa ashabi, orang yang satu manhaj dengan baginda Nabi dan para sahabat, yang tidak mencaci maki para sahabat, kemudian menghargai ilmunya para tabi'in, menghormati ilmunya para tabi'in. Mereka lah yang kemudian digambarkan Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Dari 73 hanya satu yang kemudian dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau dalam hadis yang lain, sinyalemen penunjukan tentang Al-Firqah An-Najiyah ini, golongan yang selamat, adalah sawadul a'dham, jumlah mayoritas. Karena ada satu keistimewaan, khasais ummah al-Muhammadiyah, satu keistimewaan dari sekian banyak keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad, bahwa umat ini tidak akan bersekongkol sekelompok besar dalam kebatilan. Konsensus ulama terbimbing dalam kebaikan atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini karunia untuk umat baginda Nabi Muhammad. Maka kita harus berada di sawadul a'dham, jumlah mayoritas dari umat ini, minal masyriq ilal maghrib, dari negeri timur hingga barat, yang secara de facto ulama kita, Imamuna Abu Hanifah An-Nu'man, kemudian Imam Malik bin Anas, murid beliau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan muridnya lagi, murid dari Imam Asy-Syafi'i, Imamuna Ahmad bin Hanbal, secara de facto menjadi pengisi sawadul a'dham, jumlah mayoritas di penjuru dunia ini. Adalah merupakan seleksi alam. Ketika kemudian secara akidah Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi memiliki domain penting dalam jumlah mayoritas ini. Ketika kalangan terbesar para ulama tidak keluar dari dua pemikiran akidah, kutub Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Dan berbahagialah ketika kita bertasawuf, berihsan, bertazkiyatun nufus, mengikuti manhaj Imamuna Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi, tanpa kemudian menyesatkan dan menghina, mengkafirkan kelompok golongan lainnya. Kita berhusnudzon bahwa apa yang kita yakini ini adalah bimbingan keselamatan yang Allah pilihkan. Semoga
akhir kehidupan kita husnul khatimah. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaat dan keberkahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.